Halo, apa kabar teman-teman sahabat bonsai? Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel yang berbagi pengalaman baik di proses programan, perawatan, dan mungkin hanya sekedar berbagi dokumentasi ya, untuk saling menginspirasi dan berbagi motivasi buat teman-teman semua dalam membuat atau memprograman bahan-bahan bonsai. Nah, ini di hadapan saya teman-teman ada bahan bonsai sancang ya, yang sudah cukup lama ini programan. Dari awal mulai saya melakukan programan untuk bahan yang ini awalnya dari sebuah setekan ya, hanya sekedar ya kelingking. Nah, ini sekarang sudah terlihat ya untuk bentuknya, dan untuk anatominya sudah terlihat ya. Sudah mempresentasikan sebuah bonsai, baik ini dari perakaran ya. Nah, ini dari perakarannya sudah cukup lumayan bagus, dan ke bagian percabangan ya, ini untuk pecahan-pecahan cabangnya juga sudah mewakili dari programan awal sebuah bonsai. Untuk nanti kita program ke depannya tuh semakin mudah ya, karena ini sudah cukup terwakili untuk programan baik di bagian perakaran ataupun di bagian percabangan ya. Nah, ini prosesnya sampai saat ini teman-teman kurang lebih sudah 1 tahun ya, ada sampai saat ini nih. Mulai dulu ketika saya melakukan programan dari setekan sebesar kelingking. Nah, ini perjalanan proses untuk bahan yang ini bisa dilihat oleh teman-teman. Ini ada dokumentasinya, hanya sebuah foto ketika saya melakukan ataupun perjalanan dari sebuah bahan bonsai ini ya. Sampai saat ini sudah terlihat anatominya seperti ini. Namun dalam perjalanannya cukup lumayan lama juga ya. Nah, inilah sebuah proses ataupun kenikmatan kita membuat programan perjalanan dari sebuah bonsai ya. Nah, ini untuk dokumentasinya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itulah dokumentasi ya, proses programan untuk bahan bonsai sancang ini ya. Itu dari yang saya dokumentasikan kurang lebih itu usia 3 bulan setelah saya melakukan penyetekan ya, sampai dengan saat ini sudah hampir 1 tahun ya untuk bahan yang ini. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ataupun saya akan berbagi proses dokumentasi program lanjutan ya untuk bahan bonsai sancang ini. Saya akan melakukan pengatingan ya, pengepresan, bahkan hampir untuk semua cabang-cabangnya saya akan lakukan proses lanjutan. Kita akan program lagi untuk menumbuhkan tunas baru untuk meneruskan dan mencari pecahan ya dari beberapa percabangannya. Mungkin hanya 2 cabang saja yang ini, yang bagian atas ya untuk terusan. Kemungkinan saya akan masih biarkan ya. Ini untuk 2 cabang ini. Tapi kalau yang lain ya, kalau yang lain mungkin saya akan melakukan pengatingan ya untuk semua percabangan yang ada di bawah ini ya. Nah, untuk yang ada di sebelah kiri ini kemungkinan saya akan lakukan pengatingan atau pengepresan di sini ya. Jadi saya akan mengambil 1 mata tunas saja ya, karena untuk bonsai mini atau bonsai kecil hanya untuk pohon utamanya sebesar ini. Kalau kita ngambil 2 mata tunas, misalkan kita potong di sini, kelihatannya kayaknya ini terlalu kepanjangan ya, jadi kurang seimbang. Nantinya kalau tumbuh tunas yang baru, misalkan kalau dipotong di sini, ini nantinya bisa sampai sini ya. Jadi terlalu kepanjangan ya. Jadi kita akan ambil 1 mata tunas saja, kita akan press di sini, dan kita nanti akan cari tunas baru dan kita cari pecahan untuk
anak cabang ya. Kemungkinan kita akan nanti ambil lagi satu mata tunas, kita akan potong lagi ya, untuk mencari kerapatan ataupun pecahan-pecahan anak cabang ya. Sama yang di bagian belakang juga ya. Nah ini untuk yang ini kita akan ambil satu mata tunas ya. Nah ini yang ini kita ambil satu mata tunas, kita akan lakukan pengatingan ya. Dan yang ini nah kalau yang ini kemungkinan akan saya potong ya, akan saya buang saja karena ini kelihatan agak depan ya, jadi agak ke depan dan menghalangi untuk cabang yang ada di belakang ini ya. Kita nanti akan cari pecahan untuk mengisi ke sebelah depan, kita akan cari ataupun dari mata tunas yang ada di sebelah sini ya. Ini ada yang di pinggir, nanti akan terisi oleh mata tunas yang ini ya. Jadi kemungkinan untuk yang ini kita akan, atau saya akan cutting saja, akan saya buang ya. Oke, kita akan langsung saja kita akan cutting, potong ya, sesuai yang saya katakan tadi. Saya akan mengambil satu mata tunas saja untuk semua cabang-cabang yang ada di bawah ini ya. Dan sekaligus nanti saya akan melakukan pengepresan di perakaran untuk bagian bawah ya. Jadi kayaknya ini bisa dilihat dari ujung-ujung tunas seperti ini ya. Jadi kelihatan sudah kurang subur. Nah ini untuk daun-daun atau tunas-tunas muda yang ada di atasnya tuh kayaknya ini untuk perakaran sudah cukup penuh ya. Jadi akan saya lakukan nanti pembongkaran di media, kita akan press hanya bagian bawahnya saja. Kita akan press dan saya akan tambahkan dengan media yang baru ya, yang sudah kita tambahkan dengan pupuk tentunya ya. Oke teman-teman, disimak terus videonya. Saya akan lanjutkan untuk programannya. Saya akan membuat pengepresan untuk cabang-cabangnya. Namun seperti biasa, mohon dukungan dan supportnya ya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya. Dari teman-teman mungkin yang baru hadir di channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa mengklik menonton video saya dan sudah subscribe di channel saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu terhubung ya, dan yang pasti kita saling memberikan support. Oke, disimak terus videonya ya bro. Nah oke teman-teman, kita akan mulai. Kita akan buang dulu ya, ini yang agak sebelah depan ini yang menghalangi untuk gerak dasar cabang yang ada di belakang ya. Nah seperti ini. Nah ini kan kelihatan ya untuk cabang atau batang yang ada di belakang ini sekarang sudah terbuka ya. Nah untuk mengisi ke sebelah depan ke sini nanti kita akan mudah-mudahan, karena ini sudah ada mata tunas ya, kita akan tumbuhkan dari tunas yang ada di agak depan ini ya. Kita akan potong ini, kita ambil satu mata tunas tapi dilebihkan ya, jangan terlalu mepet karena nantinya biasanya pasti ada pengeringan ya. Kalau kita tidak kasih spek ya, kasih jarak, nanti tidak mengganggu untuk pertumbuhan tunas yang ini ya. Kita akan ya kurang lebih lah setengah senti kita lebihkan dari mata tunas yang kita harapkan nanti tumbuh tunas baru ya. Nah oke teman-teman, ini sudah saya press ya untuk semua yang ada di
bagian bawah ini saya sisakan hanya satu mata tunas saja ya. Nah, bisa dilihat lebih dekat teman-teman. Nah, ini hanya saya sisakan satu mata tunas yang ini, dan nanti berharap tunas yang ini akan tumbuh subur ya. Ini kita akan jadikan untuk pecahan ya, untuk terusan. Kita jadikan ini untuk pecahan, dan yang di belakangnya nanti untuk terusannya ya. Sama untuk yang ini juga menyisakan satu mata tunas ya. Ini kita ambil nanti untuk terusan ya. Dan yang depan ini tadi sudah saya buang supaya lebih terlihat ya, untuk dimensinya, jadi tidak terhalang dari cabang yang ada di belakang ya. Kita akan lihat dari kemungkinan untuk belakang. Nah, ini kita akan ambil bagian belakangnya dari sini. Nah, ini untuk tampak depan ya. Ini untuk terusan masih saya sisakan ya, tidak saya potong. Dan sama ini juga nanti untuk mengisi ke sebelah kanan ya. Oke, saya akan lanjut lihat untuk perakaran ya. Untuk perakarannya, dan akan saya lakukan pengepresan di perakaran, dan akan saya tambahkan untuk media baru ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk perakaran bagian bawah sudah cukup padat ya. Ini untuk akar-akar serabutnya, makanya ini untuk pertumbuhannya agak kurang subur ya. Jadi saya akan lakukan pengurangan untuk akar di bagian bawah ini ya, supaya nanti untuk pertumbuhannya lebih subur lagi ya. Jadi saya akan potong, tapi tidak saya dokumentasikan ya. Kita akan lihat nanti setelah saya melakukan pemotongan ya untuk perakarannya. Oke. Nah, ini teman-teman, setelah saya lakukan pengurangan akar di bagian bawah ya. Nah, ini sudah saya potong untuk akar-akar yang akar serabut yang ada di bagian bawahnya. Nah, kita akan lanjut tanam ya ke media atau ke pot yang masih pot yang tadi, dan saya akan tambahkan medianya media yang baru ya. Kita akan tanam lagi. Kita akan tambahkan medianya media yang baru ya. Nah, untuk bagian bawah sudah saya tambahkan pasir malang yang agak sedikit besar ya. Nah, sekarang kita akan lanjut tambahkan untuk media. Ini campuran dari tanah humus ya, tanah humus yang ada di bawah pohon bambu, dan saya campurkan dengan pasir. Cuman saya pakai pasir bangunan saja teman-teman. Oke. Nah, untuk bawahnya sudah saya tambahkan media yang baru yang insya Allah ini sudah sangat subur ya. Lalu selanjutnya saya akan, ini tinggal sedikit ya, saya akan tambahkan pupuk menggunakan pupuk Dekastar ya. Nah, itu teman-teman, sudah saya tambahkan pupuk Dekastar ya, sedikit saja lah, karena ini sudah ada pupuk kohe kambingnya juga, jadi sudah kombinasi ya, ada kohe kambingnya, ada Dekastarnya ya. Kita akan taburi lagi sedikit untuk atasnya sebelum kita tanam untuk bahan bonsainya ya. Oke, lanjut kita akan tanam, pindahkan lagi untuk bahan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan media bagian atasnya. Kita akan tambahkan pasir malang ya, yang agak sedikit halus ya. Nah, ini untuk mengisi sela-sela ini ya. Nah, ini yang bagian pinggirnya kita akan masukkan pasir malang yang agak halus ya.
Oke teman-teman, inilah proses sampai dengan akhir ini ya. Saya mau menambahkan untuk media bagian atasnya dengan pasir malang ya, supaya terlihat lebih rapih, lebih bersih. Dan mudah-mudahan video yang saya share ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi buat teman-teman semua ya. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.